Karena begini, seorang penulis sastra, apalagi yang misalnya pemenang-pemenang Nobel itu, mereka tuh sangat pembaca orangnya biasanya kan. Iya. Pastilah pembaca. Oke, kerabat Narasipi, kita kembali melakukan perbincangan dengan Huda Sondrides. Ya. Hari ini kita mau tanya ini, Ya. sebenarnya apa pentingnya sih kita menulis buku? Ya, menulis pertama sebelum kita bicara tentang pentingnya menulis, seperti yang saya katakan tadi, kita bicara tentang pentingnya membaca dulu kan. Oh, pentingnya membaca. Membaca Ya. itu. Kalau kita nggak baca nggak bisa nulis ya? Nggak, berarti? susah, saya kira ya? susah. Jadi kalau biasanya kalau orang miskin membaca, mencoba menulis, Nggak tahu yang mau ditulis. berputar-putar saja, berputar-putar jadi tidak aja. berkembang wawasannya, tidak berkembang pembahasan-pembahasannya, analisis-analisisnya, termasuk referensi-referensinya kan. Nah, membaca ini memang sangat penting sekali, dan kalau saya kira sampai sekarang pun masih ya, Pak Taufik Ismail dulu kan pernah mengatakan tingkat membaca kita di Indonesia ini masih rendah sebenarnya. Padahal salah satu ciri kemajuan suatu negara, suatu bangsa itu kan tingkat membacanya tinggi, harus tinggi kan. Nah, apalagi era sekarang ini kita belum menyelesaikan tingkat membaca, memperbaiki tingkat membaca, masuk lagi era digital kan, era internet, era digital yang semua suguhan Bacaan adalah semuanya. dan yang paling, kalau membaca di internet pun sebenarnya bagus juga. Bagus juga. Tapi yang paling apa itu kan godaannya adalah kita lebih cenderung melihat yang bersifat visual atau tayangan-tayangan yang bersifat konten-konten populer. Iya. Sementara kalau membaca buku lebih komprehensif ya. Ya, lebih komprehensif, lebih berisi. Lebih berisi. Ya. Nah, itu. Dan itu memang harus dilatihkan. Ada berapa? Jadi membaca itu perlu latihan juga ya. Perlu latihan, dan memang dari anak-anak itu harus dibiasakan. Misalnya kalau anak-anak, kalau tadi kan ada Rudi singgung soal kira-kira itu bahan bacaan anak-anak itu apa, gitu kan. Misalnya bacaan-bacaan tentu yang sesuai dengan dunia mereka. Dunia mereka, misalnya Lima Sekawan, itu kan menggambarkan persahabatan, petualangan dan yang lain, dan itu membangun imajinasi anak-anak tuh. Iya. Itu bagus. Saya juga sarankan itu kalau kawan-kawan yang punya anak-anak masih SD, SMP, sarankan mereka untuk membaca itu, belikan. Kan nggak apa-apa kita. Kalau kita investasi membaca terhadap generasi muda itu, generasi anak-anak, remaja itu, saya kira itu investasi yang besar. Karena ini maaf cerita nih, saya singgung sedikit, ada tokoh kita misalnya dulu. Nah, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ada salah seorang tokoh misalnya Indra Jepiliang. Dia itu kan bapaknya orang kampung kami. Iya. Yang sana, ya kan. Ibunya orang Pariaman kan. Iya, orang kampung saya berarti. Nggak perlu di. Saya kan sering mengamati dia tuh di kampung waktu kecil tuh. Iya. Dia kemana-mana bawa komik dia. Dia suka baca komik tuh. Bisa kan ada anak-anak KKN itu datang, anak-anak Unan kan. Ya, kemudian padahal lapangan poli itu kami anak-anak kecil-kecil yang SD itu nonton, dia selalu bawa komik aja kemana-mana kan, nonton poli tapi dia bawa komik. Ternyata belakang saya kata, oh ternyata itu memicu minat bacanya terhadap banyak hal, sehingga dia menjadi cerdas dan pembelajar kan, suka gitu. Jadi memang tidak apa-apa kita sedikit berinvestasi terhadap anak-anak itu. Dan memang ada beberapa kawan-kawan, tokoh-tokoh yang menggerakkan literasi untuk anak-anak, itu kan bagus itu. Seperti di Sumbar ada Tanah Ombak yang dipelopori oleh DKW, Daswendri kan. DKW juga aktif itu kan dengan gerakan-gerakan literasi. Ada Subhan, ada yang lain-lain itu ada kan. Subhan ya. Nah, Subhan, bagus itu. Anak ketika membaca, mungkin sekarang di masa kecil itu tidak terasa. Tapi rangsangan stimulus membaca itu
nanti mereka pasti akan jadi pembaca lagi. Ya, sepertinya kan baca cerita-cerita biasa aja tuh. Ada pembiasaan lah. Ada pembiasaan. Nanti akan tumbuh tuh mereka jadi pembaca. Nah, jadi itu minat baca tuh harus terus ditumbuhkan. Termasuk di kalangan teman-teman mahasiswa. Itu harus dibiasakan membaca itu. Ya, karena di masa mahasiswa, bagi saya di masa mahasiswa itu dunia yang mungkin saya kekurangan dari segi apa, misalnya belanja dari orang tua, dari yang lain-lain, tapi salah satu yang memuaskan hati saya itu saya merasa puas semasa kuliah itu, bukan persoalan kampus, persoalan apa. Di masa kuliah itu saya memuaskan diri saya untuk membaca. Itu satu. Yang kedua, memuaskan diri saya menjadi aktivis sepuas-puasnya. Sepuas-puasnya, ya. Ya, itu salah satu ketika saya tamat, walaupun saya tamat mungkin 7 tahun, tapi saya bangga, puas. Karena menjadi aktivis di kampus itu puas, apapun kita kerjakan gitu kan. Sampai IKIP menjadi UMP. Sampai menjadi UNP kan. Dari masuk IKIP keluar UNP. Begitu juga dengan membaca, saya merasa puas. Nah, kebetulan saya berteman juga dengan seperti Emisa Gotama misalnya kan, yang hobi menulis, dan bapaknya penulis juga, ya kan. Saya selalu dipinjami buku-buku gitu kan. Jadi jangan kalau ke pustaka, jangan saat mau masuk kuliah dan di akhir mau tamat, ya. Jangan. Bebas pustaka kan, urus pustaka baru ke pustaka. Kalau saya memang dalam kepala saya itu pustaka itu memang tempat yang paling nyaman. Ini untuk kerabat-kerabat mahasiswa penting nih kan. Penting sekali ya. Jadi kan membaca itu satu yang nyaman bagi kita untuk mengenali banyak hal. Kalau kita membaca, pasti kita nanti kemana-mana pun komunikasi dengan orang enak, banyak wawasan kan, pengetahuan. Itu gunanya membaca. Jadi kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, misalnya ada seseorang misalnya, walaupun saya belum pernah ke luar negeri, dia pernah pergi ke Turki. Saya pernah baca novelnya Ogham Pamuk yang pemenang Nobel Turki itu kan. Iya. Saya pernah juga membaca beberapa novel penulis pemenang Nobel dari Jepang, dari Cina. Tahu kita tuh sebenarnya. Jadi kadang seperti membaca sejarah, di tahun ini muncul, misalnya di Cina tuh muncul revolusi kebudayaan di bawah Mao Zedong. Saya tidak perlu membaca buku sejarah, ya kan? Nah, itu. Bahkan nama daerah-daerah situ kita tahu kan? Bisa, bisa sampai tahu gitu tuh. Nama desanya malah. Ternyata di situ ada apa? Itu manfaatnya. Jadi kalau di mahasiswa, anak-anak sekolah itu tambahan sebenarnya yang kesannya sepele tapi besar dampaknya. Sebenarnya itu bukan tambahan, itu wajib sebetulnya. Sebetulnya wajib. Wajib. Ya. Untuk seorang pembelajar wajib lah. Wajib. Kalau menulisnya. Nulisnya ini kan agak sulit nih, udah membaca tapi nulisnya repot juga. Menulis ini memang ada berapa cara ya menulis ini. Menulis ini kan sebenarnya saya ambil pelajaran dari beberapa termasuk dosen yang penulis seperti yang saya sebutkan, Pak Aris Effendi Tahar. Dia pernah menstimulus kami itu dengan cara seperti ini. Kalau kalian ingin, waktu kamu mahasiswa ya, kalau kalian ingin menulis, ini kan mulai dari apa saja bisa. Wah. Misalnya kita latihan terus menulis ini ujian ya. Zaman sekarang, dulu kan waktu saya kuliah sampai tahun 97, 98, 99 lah, itu kan masih mesintik. Saya mengerjakan skripsi itu masih mesintik tuh. Mesintik. Oh enggak, sudah masuk ke DOS. DOS itu. Tapi di awal-awal saya mesintik, mulai masuk komputer kan. Iya. Kalau mesintik itu kan lebih repot. Iya. Udah tipek, buang kertasnya kan. Kalau sekarang kan di laptop, komputer, hapus ya. Nah, itu kalau saya di masa saya sangat hobi menulis itu. Begitu banyak saya salah buang kertas itu. Memang banyak saya beli kertas jadinya. Karena kadang kesalahannya tuh kalau satu kata salah bisa kita tipek kan. Tapi kalau rasanya sudah satu paragraf, udah ganti aja kan gitu kan. Kalau setiap kalimat ada salah, iya. Diganti aja. Kalau sekarang kan bisa diambil Ctrl Del itu kan, hapus, hilang lagi dia kan. Nah itu tandanya memang butuh latihan terus menerus. Dan
Latihannya tuh banyak, emang banyak, tetapi salah satu yang kiat untuk kita bisa lebih enjoy menulis itu memang seperti tadi, tulis aja dulu. Jadi Tulis kalau aja. beberapa dosen kami itu kan memang di samping dosen, beliau juga orang di bahasa Indonesia di KIP itu, mereka memang suka nulis ya. Ya tulis aja dulu, tulis. Nanti baru ada proses editing kan. Iya. Nah, apa sumber-sumber tulisan itu bisa dari dua hal, fakta yang kita lihat, termasuk referensi-referensi yang Referensi kita yang baca, kita baca, tadi ya. kan. Nah itu kalau menulis. Itu untuk semua jurusan itu ya. Semua jurusan. Apapun bidang ilmu orang bisa Apapun, melakukan ya. itu ya. Apa manfaatnya kalau kita menulis? Kalau kita menulis, kita bisa menyampaikan pikiran kita itu secara lebih sistematis ya. Memang kita bisa bicara dalam forum, tapi kan forum itu Terbatas. Kita bisa ya sepanjang-panjang kita bicara paling jadi narasumber kan. Kalah dan hanya bisa dibaca oleh orang yang hadir di sana kan. Tapi Itu kalau pun- kita menulis, Itu pun tidak semuanya yang mendengar ya. semua mendengar kan. Kadang dia dengar judul yang apa yang kita sampaikan itu bagian awal aja kan. Nah, kalau kita menulis dan kita mampu mencari hal-hal yang menarik perhatian, yang dibutuhkan orang, yang analisis kita berbeda dari orang lain, tentu kita akan lebih menarik perhatian orang, dengan dan bisa dibaca banyak orang, dan selain dibaca banyak orang bisa dibaca oleh dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi ya. Nah, siapa tuh, entah Pramudia pernah mengatakan kalau bapak kita bukan orang kaya dan bukan bangsawan, menulislah katanya. Oh. Jadi kan dua tuh kan, bangsawan satu, orang kaya satu. Nah, Jadi supaya kita masuk ke dalam ingatan orang tuh menulislah. menulislah. Ya. Nah, itu saran ya Pramudia kalau enggak salah. Berarti saya harus juga menulis. Harus. ya. Dari hal kecil kan bisa itu kan. Pengalaman-pengalaman menjadi wartawan, ya, menjadi redaktur. Kemudian hal-hal kecil tentang daerah kita. Saya juga ada tengah menyiapkan satu ada. buku. Sekarang ini kan tulisan itu tidak mesti kaku ya. Bentuk cerita-cerita biasa aja bisa, bentuk esai kan, cerita-cerita, tapi menarik. Ya Pak, seperti kata Pak Pandu kan, judul bukunya mah Anantakana. Ya kan, apa yang teringat. Jadi apa yang teringat aja. Apa yang kita ingat tulis gitu. Iya, saya menulis juga seperti itu, teringat. Menurut saya demokrasi seperti ini, saya tulis aja dulu. Saya tidak bicara teori dulu. Iya. Cuma kalau ya kata-kata sini-sini kita juga dulu. Kalau kita membaca, orang tahu, oh, ini orang ini walaupun dia tidak menulis ini teori siapa, tahu orang ini pasti suka membaca. Bisa kelihatan. Dari tulisannya sudah jelas orang Ya. tahu. Itu. Oke, udah. Saya pengen tahu nih. Ini tadi kabarnya udah juga telah menyiapkan novel ya. Iya. Novel apa tuh? Novel Ada beberapa novel. romantisme atau apa? Jadi Atau perjalanan diri sendiri yang ditulis jadikan novel. campur-campur ya. Campur-campur. Saya memang suka juga menuangkan. Saya ingin rasanya menuliskan tentang misalnya apa kesukaan saya atau dunia yang saya tekuni, misalnya aktivis. Ingin pula saya menulis dalam bentuk novel aktivis itu. Oh gitu. Kemudian sejarah atau politik saya suka itu, saya ingin tulis. Itu sudah ada juga saya tulis. Pernah dalam satu bincang-bincang dengan almarhum Pak Mestika Z, saya sampaikan ke beliau, Pak, saya ingin menulis sejarah ini tapi dalam novel. Bagus itu katanya. Karena apa sejarah yang ditulis dalam bentuk novel itu mungkin akan berbeda pula cita rasa apa. Orang membacanya dengan sejarah, buku sejarah ilmiah kan. Kalau nggak salah, kalau sejarah yang ditulis dalam bentuk apa tuh, fiksi ya, ada juga dipakai oleh Kemendikbud sebagai buku Iya. bacaan. Tapi itu memang apanya risetnya harus kuat juga, riset buku. Ya. Supaya jangan sejarahnya salah kalau betul-betul mengacu ke sejarah ya. Iya. Tapi kalau sekadar sejarah bumbunya aja nggak apa-apa. Nah itu Dari bumbu-bumbu, yang kedua misalnya saya juga tulis tentang
kisah-kisah masa lalu yang mengendap di pikiran saya. Saya seperti mengaji di surau, kisah zaman-zaman kanak, macam itu saya tulis ini. Senang aja, seperti meriwin masa lalu kita lagi. Kan. Itu kan itu udah selesai itu. Kalau yang itu udah, jadi mau saya edit lagi, mau saya suatu saat akan saya terbitkan novel-novel itu. Nanti ya, tidaknya nanti kita bisa bincang-bincang lagi mungkin 5 tahun. Ini novel yang dulu, Ruth, ada kan? Triloginya ini. Ini ceritanya. Langsung 3 novel. Iya. Mantap. Jadi kita cetak itu mudah-mudahan ada manfaatnya bagi orang yang membaca kan. Itu aja. Nah, kalau di Sumatera Barat udah sendiri melihat kalau penulis di Sumbar. Bagaimana gerakan penulis di Sumbar yang udah lihat? Sumbar ini kan dengan etnis terbesar Minangkabau, ya, sebenarnya termasuk gudangnya para penulis. Kita tahu sejak zaman sebelum adanya Republik ini kan, misalnya ada Mara Rusli, ada banyak itu kan, termasuk Hamka, termasuk bahkan Khairil Anwar sendiri sebenarnya orang yang berdarah Minang. Ayah ibunya orang Minang, keturunan Minang yang merantau ya, merantau sampai ke Medan, sampai ke mana-mana. Nah, dia keturunan orang Minang di daerah 50 kota sana. Dan tokoh-tokoh politik dari yang berasal dari Sumatera Barat atau katakanlah yang beretnis Minang itu juga rata-rata penulis, seperti Muhammad Hatta, Sultan Syaril, Nasir, Hamka, semuanya itu kan, Agus Salim, mereka menulis. Itu hebatnya mereka. Mereka menjadi tokoh politik sekaligus menjadi intelektual yang menulis gitu ya. Nah, terus era belakangan muncul lagi banyak itu kan, ada Nafis, ada Wislan Nadi, ada Aris Penita, ada Mamunir, sampai ke Khairul Jasmi, Yusri Zalkawi, Gus TF, banyak lah ya. Banyak, termasuk Gudang. Nah, termasuk yang muda-muda sekarang ya. Ini memang sedikit agak saya cermati ya. Makin lama makin menurun sebenarnya. Saya tidak tahu faktornya apa sebenarnya. Salah satunya memang yang saya cermati, memang menjadi penulis itu butuh stamina. Stamina dan kesinambungan. Karena tantangannya juga lumayan berat ya. Maksudnya kehidupan menulis itu kan tidak, kalau misalnya kita dapat misalnya menjadi penulis populer yang memang banyak mendatangkan uang, itu enak kan. Tapi kan tidak semuanya memilih menjadi penulis populer. Di dunia sastra, di dunia tulis menulis yang serius itu istilahnya itu terkait dengan finansialnya kan tidak seberapa. Nah, itu salah satu tantangan. Nah, sebagian penulis-penulis itu kan bekerja sebagai dosen, bekerja sebagai wartawan, macam-macam kan pekerjaan yang sebenarnya kemudian mereka menulis sehingga secara kehidupan pun mereka bisa mensiasati. Nah, lama-lama secara saya lihat terjadi penurunan. Saya kan ikut dulu membidangi di Dewan Kesenian Sumatera Barat itu sebagai komite sastra. Itu berapa kali dengan waktu jadi pengurus ya. Pengurus. Nah, saya sampai dengan Mak Nay atau yang akrab Nasrul Azwar yang akrab dipanggil Mak Nay. Terus saya waktu Pak Ivan ya ketuanya. Kita coba Dewan Kesenian itu selalu sebenarnya salah satu menjadi tempat keluaran para penulis ya, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, workshop. Nah, termasuk mungkin balai bahasa ya, kampus-kampus itu. Nah, itu sekarang semakin minim kelihatannya. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Memang beberapa generasi itu muncul, namun daya bertahan itu yang paling lemah sebenarnya. Konsisten menjadi penulis. Atau memang karena insentifnya yang kurang ya? Iya, apalagi itu. Atau ketika sudah ada karya lalu menerbitkannya susah sekarang. Karena biaya menerbitkan juga kadang-kadang diserahkan ke penulisnya. Itu salah satu. Kalau penerbit, mereka kan studi pasar mereka, survei pasar. Kalau ini tidak menjanjikan keuntungan, mereka nggak mau. Mereka mau juga menerbitkan, tapi harus kita yang bayar para penulis ya. Bisa juga dengan cara seperti itu. Nah, itu memang apalagi sekarang terjadi pergeseran di dunia media massa kan.
era cetak sudah bergeser pula ke era digital kan. Nah itu juga salah satu tantangan. Kalau dulu kan banyak media-media cetak yang memang mereka sedang naik daun, kemudian mereka menerbitkan karya tulisan-tulisan para penulis itu, yang honornya lumayan kan, terutama di pusat ya. Iya, sekarang memang banyak juga yang di digital juga menulis banyak, kayak blogger. Orang bergeser sekarang kan. Bergeser, mereka menulis sendiri, membuat apa sendiri kan. Pendapatannya dari AdSense malah enggak gitu kan. Iya. Harus kombinasi sekarang. Kombinasi ya. Buku itu penting juga. Iya. Menulis di digital juga penting ya. Iya. Oke, terima kasih udah atas bincang-bincangnya di Andalas TV. Ya. Semoga di lain kesempatan dengan topik yang berbeda kita akan berdiskusi lagi ya. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan salah seorang penulis di Sumatera Barat, Sondri BS, dan saya mengucapkan selamat Hari Buku Sedunia yang jatuh pada tanggal 23 April. Sampai jumpa.